Hai guys, perkenalin aku adalah Erini Nugrahini, bisa dipanggil Dini. Dan di channel ini kita akan membahas seputar dengan accounting yang khususnya ada di buku Financial Accounting by Kimmel, Wigan, dan Jesus. Dan di sini kita akan bahas buku ini dari chapter pertama sampai nanti dengan chapter terakhir. Dan karena ini video pertama, kita akan membahas chapter pertama dan nanti kita akan akhiri dengan pembahasan soalnya. Oke, jangan lama-lama, kita langsung aja. Di bab pertama kita ada accounting in action. Accounting ini apa sih teman-teman? Accounting ini adalah financial information system yang mana memuat tentang hal-hal seputar keuangan yang ada di perusahaan. Nah, pada dasarnya accounting ini terdiri dari 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah identifikasi, yang mana kita harus mengidentifikasi aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa jadi itu merupakan transaksi-transaksi. Kemudian ada recording. Setelah kita mengidentifikasi aktivitas ekonomi, kita mencatatnya secara sistematis dan kronologis. Artinya, kita harus mencatatnya sesuai dengan sistem yang ada dan mencatatnya secara kronologis. Artinya, dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya aktivitas tersebut. Dan yang selanjutnya dalam recording ini kita juga harus mengklasifikasi aktivitas tersebut ini masuk kemana sih? Apakah masuk ke liabilitas atau masuk ke equity? Terus yang terakhir adalah summaries atau kita merangkum dari catatan-catatan tersebut. Nanti di akhir diharapkan kita bisa merangkumnya. Dan yang terakhir adalah communication, atau aktivitas terakhir adalah communication. Nah, communication-nya ini apa? Sesuai artinya adalah komunikasi. Kita sebagai pembuat record dari aktivitas ekonomi ini harus bisa mengkomunikasikan. Biasanya ini dikomunikasikan dalam bentuk laporan keuangan dan juga laporan-laporan analisa kepada penggunanya. Oke, ngomong-ngomong soal penggunanya, accounting data users ini terbagi menjadi 2. Ada internal users dan ada juga external users. Internal users ini artinya adalah orang-orang atau bagian-bagian yang ada di dalam perusahaannya. Nah, biasanya digunakan oleh siapa aja sih? Pertama ada di finance. Finance ini adalah bagian keuangan. Biasanya menggunakan data akuntansi ini untuk mencari tahu berapa sih keuangan kita saat ini dan apakah keuangan perusahaan saat ini bisa cover untuk membayar vendors, bisa untuk membayar dan lain sebagainya, atau membayar kos-kos atau biaya-biaya yang lain seperti biaya sewa, biaya air, biaya telepon, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, pihak internal yang kedua adalah manajemen. Nah, biasanya manajemen ini adalah orang-orang di balik kebijakan-kebijakan dari perusahaan. Nah, manajemen ini biasanya menggunakan data akuntansi ini untuk melihat seberapa besar income yang dihasilkan dari beberapa produk. Misalnya di sini tuh ada produk snack chips dan ada produk beverages. Nah, kalau misalnya manajemen ini melihat snack chipsnya ini ternyata penjualannya menurun nih dari tahun ke tahun. Sedangkan produk beverage-nya ini semakin naik dari tahun ke tahun.
hasilnya apa. Nah, pihak manajemennya ini nanti bisa memberikan kebijakan atau keputusan apakah snack chipsnya ini berhenti diproduksi untuk fokus ke beverage, atau mungkin manajemen bakal menggelontorkan banyak uang untuk meningkatkan penjualan produk snack chips ini. Kemudian yang ketiga ada human resource. Nah, teman-teman kalau di Indonesia bisa kita tahu human resource ini adalah HR atau orang-orang yang biasanya merekrut karyawan-karyawan. Nah, HR ini membaca data akuntansi ini biasanya untuk tahu berapa sih budget yang perusahaan sediakan untuk meng-hire karyawan. Nah, kemudian ada marketing. Marketing ini adalah orang-orang yang biasanya memasarkan produk-produk dari perusahaan. Marketing membaca data akuntansi ini untuk tahu dan untuk budgeting berapa besar biaya promo yang harus mereka gunakan tanpa mengurangi laba bersihnya. Nah, kemudian untuk external research, sesuai dengan namanya, adalah eksternal, artinya orang-orang di luar dari perusahaan. Nah, ini dibagi menjadi dua, yaitu ada investor dan juga ada creditors. Nah, investor ini orang yang menanamkan modal, sedangkan creditors ini adalah orang-orang yang pinjamkan modal. Oke, next kita ada di accounting standard. Teman-teman perlu tahu bahwa dalam mencatatkan aktivitas ekonomi ini kita harus berdasarkan pada standar yang ada. Hal ini difungsikan agar laporan-laporan keuangan ini bisa dibaca oleh berbagai pihak dengan sistem yang ada. Artinya laporan keuangan di perusahaan A, perusahaan B ini seragam, memiliki standarnya masing-masing. Seperti itu. Di dunia ini ada dua standar yang terbesar, adalah IFRS atau International Financial Reporting Standard. Ini yang dikeluarkan oleh IASB atau International Accounting Standards. Dan yang kedua ada GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Nah, ini yang dikeluarkan oleh FASB atau Financial Accounting Standard. Biasanya IFRS ini digunakan oleh negara-negara di Eropa dan di Asia. IFRS ini adalah standar yang didasarkan pada prinsip atau prinsipal. Sedangkan untuk GAAP ini digunakan oleh negara-negara yang ada di US. Nah, bedanya apa? Kalau IFRS tadi adalah standar yang berdasarkan prinsip, nah sedangkan GAAP ini standar yang didasarkan pada peraturan. Gitu. Oke, selanjutnya ada measurement principle. Nah, prinsip dari pengukuran ini dibagi menjadi dua, yaitu ada historical cost principle dan juga ada fair value principle. Untuk historical cost principle, biasanya aset ini akan dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat perolehan. Misalnya ketika ketika perusahaan membeli furniture, nah di situ ada harga pembelian dan juga ada harga pengiriman. Nah, biasanya harga pembelian dan harga pengiriman itu tercatat dalam satu aset. Nah, kemudian fair value principle ini adalah prinsip nilai wajar yang mana harga yang akan diterima untuk menjual aset ini sesuai dengan harga pasar pada saat tanggal pengukuran. Nah, berbedanya adalah
historical ini berdasarkan dulu kita beli harga berapa, sedangkan untuk fair value ini adalah berapa sih harga yang akan kita terima ketika kita akan menjual si aset. Beda ya teman-teman, dari sesuai namanya, historical itu lampau, sedangkan fair value itu pada saat gitu. Oke, di asumsinya di accounting ini ada dua, ada monetary unit assumption dan ada economic entity assumption. Yang mana monetary unit assumption ini berdasarkan asumsi dari mata uang yang ada. Nah, kalau di Indonesia sendiri, monetary unit yang kita pakai adalah rupiah. Mungkin beberapa perusahaan ada yang memakai dolar, tapi biasanya ini harus ada pengajuannya tersendiri dan harus ada persetujuan dari pihak-pihak. Kemudian ada economic entity assumption. Economic entity atau entitas ekonomi yang kita tahu pada saat ini ada tiga macam, yaitu ada proprietorship atau bisnis yang dimiliki oleh perseorangan atau satu individu. Kemudian ada partnership. Nah, partnership ini adalah entitas bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Nah, biasanya partnership ini bentuknya bisa teman-teman searching nanti di browser, itu ada kantor akuntan publik. Biasanya kalau teman-teman lihat accounting publik itu biasanya singkatannya ada KAP, nama dan rekapnya. Misalnya kalau aku nih punya KAP, jadi namanya backup KAP, R ini dan rekap. Nah, itu namanya adalah partnership. Kemudian ada yang terakhir adalah korporasi. Nah, korporasi ini atau biasanya kita bisa lihat sebagai perusahaan yang mana ini sudah terpayungi di bawah hukum, lembaga hukum yang memayunginya. Nah, sehingga laporan keuangannya ini sudah terpisah antara orang yang mendirikan perusahaan dengan perusahaannya sendiri. Nah, ini tidak boleh tercampur. Dan untuk corporation ini, apabila ada laba yang dihasilkan, maka apabila ini dibagikan akan berupa dividen. Sedangkan untuk partnership biasanya itu berdasarkan proporsi modal yang ditanamkan masing-masing partnernya. Nah, ini adalah formula dasar bagi teman-teman accounting untuk wajib hafal dan wajib tahu. Ini rumusnya basic, benar-benar basic banget, adalah aset sama dengan liabilities ditambah equities. Aset itu ya dia aset, contohnya aset itu ada cash atau kas, kemudian ada inventory, kemudian ada supplies, ada piutang, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk liabilities ini kita bisa sebut sebagai kewajiban. Ini biasanya adalah accounting payable atau utang. Nah, utang-utang ini biasanya ada masing-masing utang sendiri, ada jenis sendiri. Kemudian ada equity ini adalah modal. Nah, apabila kita expand lagi equation accounting ini, kita bisa dapatkan bahwa aset itu equals to liabilities plus owner capital plus owner minus owner's drawing plus revenue and minus expenses. Jadi equity ini ternyata terdiri dari owner's capital dikurangi dengan owner's drawings ditambah dengan pendapatan dan dikurangi dengan biaya. Okay, the last slide is about financial statement. Teman-teman, kalau sebagai accounting student, teman-teman harus tahu nih jenis-jenis dari financial statement-nya. Nah, financial statement-nya ini bisa terdiri dari
dari 6, yaitu ada income statement atau laporan laba rugi, ada balance sheet atau biasanya sebagai neraca, ada cash flow atau laporan arus kas, ada equity atau equity statement atau laporan modal, ada statement of financial position, dan juga ada notes of financial statement. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu nih financial statement yang ada di Indonesia itu bagaimana sih bentuknya, dan kayak yang aku tadi katakan bahwa aset ini ternyata juga dikelompokkan atas masing-masing. Kita bisa lihat contoh laporan keuangannya ada di IDX atau Indonesian Stock Exchange. Nah, kita bisa belajar IDX laporan keuangan tahunan. Nah, bisa diklik di sini. Nah, di sini kita bisa search company, search by kode. Nah, di sini aku pengen cari laporan keuangan dari Astra International 3. Java tahunnya itu dua tahun sebelumnya, dan karena biasanya laporan tahun ini tuh belum selesai dibuat, bisa tahun 2025 atau tahun 2024, dan bisa set di tahunan. Oke, next terangkan. Di sini kita ada berbagai macam laporan annual report-nya dari AS atau Astra International. Nah, di sini aku udah punya laporan keuangannya Astra. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, teman-teman, di sini kita ada laporan keuangan dari Astra yang sudah pastinya sudah teraudit oleh akuntan publik. Di sini akuntan publiknya kita bisa lihat PwC atau Howard Hughes. Nah, di sini ada statement of financial position atau posisi keuangan konsolidasi. Seperti aku katakan tadi, aset ini ada turunannya. Ada aset lancar dan ada aset tidak lancar. Itu biasanya aset lancarnya ini adalah aset yang bisa dicairkan dalam kurang lebih 1 tahun. Sedangkan aset tidak lancar adalah yang bisa dicairkan lebih dari 1 tahun. Gitu. Kemudian ada liabilitas atau kewajiban. Kewajiban ini juga dibagi menjadi 2. Kewajiban jangka panjang, jangka pendek, atau liabilitas jangka pendek atau current liability, dan juga liabilitas jangka panjang atau non-current liabilities. Equity, kita punya shares capital, dan dana earnings. Next, laporan keuangan selanjutnya adalah statement of profit or loss dan other comprehensive income, atau laporan kita bisa katakan sebagai income statement atau laporan laba rugi. Di sini dia ada revenue, pendapatan dari beban pokok pendapatan, laba bruto, dan akhirnya ada laba atau laba sebelum pajak penghasilan.
Okay, next ada laporan. Oh, ini adalah laporan statement of change in equity atau laporan ekuitas, perubahan ekuitas. Nah, perubahan laporan masuk laporan perubahan ekuitas ini ya terdiri dari ini penghasilannya berapa, terus saham yang akan diterbitkan berapa, terus uang yang modal yang digunakan untuk akuisisi berapa, penjualan kepemilikannya berapa, dan dividennya ini berapa. Di sini mencakup itu semua. Oke, next ada laporan arus kas atau arus statement of cash flow. Nah, statement of cash flow ini teman-teman terbagi menjadi menjadi tiga aktivitas. Aktivitas yang pertama ada aktivitas operation atau aktivitas operasi, kemudian ada aktivitas investing atau investasi, dan terakhir adalah aktivitas financing atau aktivitas pembiayaan. Nah, perbedaannya apa? Nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada CALK, kita bisa atau Notes of Financial Statement, catatan atas laporan keuangan konsolidasi. Nah, di catatan CALK ini kita bisa dapat secara detail laporan akuntansinya itu. Kita bisa tahu ternyata laporan keuangan konsolidasi dari PT Astra ini mencakup entitas anak-anaknya. Anaknya itu apa aja? Kalau kita tahu di sini ada PT Astra Auto Parts, ada PT Asuransi Jiwa Astra, ada juga ternyata United Tractor ini juga anak dari PT Astra International dan lain sebagainya. Oke, kayaknya sekian dulu pembahasan dari chapter pertama. Untuk pembahasan soalnya akan ada di video selanjutnya. Oke. Bye-bye, guys. Thank you telah mendengarkan atau menyimak chapter 1. See you.